Di medan perang yang penuh mayat, anak itu menghampiri dan seseorang bertanya apakah dia Ash. Dia bilang sudah mempercayakan komando wilayah timur kepadanya. Jadi, kenapa dia ada di sini? Dan Ash terlihat sangat babak belur, tapi dia bilang ada di sana untuk menghabisinya. Pria pirang itu menoleh, menatapnya, dan Ash berkata bahwa sejak awal, sepertinya dia ingin mengirim unit Ash sebagai pengalih perhatian hanya untuk dibuang. Dia bertanya pada ayahnya apakah pemahamannya itu benar. Pria pirang itu menatapnya dan berkata, "Putra bodohku, itulah satu-satunya kegunaan tekadmu," sambil memanggilnya Ash Al-Nemion. Astaga, nama yang susah sekali. Keluarga Al-Nemion adalah keluarga marshal terkuat di benua itu yang telah mendedikasikan pedang mereka sebagai pelindung keluarga kerajaan, dan kepalanya adalah Roderick Al-Nemion, satu-satunya pemilik 7 sayap di negara ini. Secara kebetulan, ketika sang protagonis sekarat ditinggalkan di salju, pria ini menyelamatkannya. Dia melakukan semua yang dia bisa untuk membayar utang itu. Tapi, sepertinya faktor bakat sama sekali tidak ada. Salah satu anak yang matanya tidak digambar memberitahunya untuk tidak terlalu percaya diri, tekadnya itu tidak berguna tanpa sebuah tanda. Dia tidak punya sayap yang dibutuhkan untuk membuktikan nilainya kepada ayahnya. Sayap yang secara harfiah adalah tato sayap di punggung yang melambangkan seberapa besar kekuatan sihir seseorang, dan dia satu-satunya di keluarga yang tidak punya sayap sama sekali. Julukannya pada dasarnya adalah si tak bersayap. Meski begitu, dia terus berlatih keras setiap hari, berkeringat dengan wajah menunduk ke tanah. Anak itu bekerja sangat keras, percaya bahwa dedikasi pada akhirnya akan membuahkan hasil. Dia melewati seluruh alur cerita Rock Lee dan tidak mendapatkan apa-apa. Sialan, dia bersembunyi di antara pepohonan mengawasi pasukan yang mendekat. Saat itulah dia terkena serangan penyergapan. Kembali bersama ayahnya, dia berkata dia tidak mengerti. Dia mengikutinya dan mempercayainya sampai sekarang. Jadi inikah jawaban yang akan dia berikan? Pria pirang itu bertanya apa yang diharapkan Atul akan berbeda. Tugasnya sudah selesai, jadi sudah waktunya dia pergi. Sang protagonis menyerang, tapi astaga, kita butuh dia berinkarnasi agar dia punya bakat. Jadi hasilnya sudah cukup jelas. Dia mengayunkan pedang besar itu tepat ke leher ayahnya dan mendaratkannya dengan bersih. Astaga. Nah, ini baru penghinaan. Sang ayah bahkan tidak repot-repot menghindari serangan dari benda kotor itu. Dan setelahnya, anak itu diikat dengan rantai dan, ya ampun, betapa brutalnya kaki dan tangannya dipotong. Ya, dia berteriak kesakitan, jatuh ke tanah, menodai segalanya dengan warna merah. Kasihan sekali. Dan itu juga saudara-saudaranya menyuruhnya untuk tidak besar kepala. Pada akhirnya, dia melakukan apa yang seharusnya dia lakukan, tapi seseorang tanpa sayap tidak berguna. Mereka menatap, mengatakan bahwa pemandangan melihatnya merangkak di tanah sangat cocok untuknya. Sang protagonis bertanya, seolah, jika kau akan membunuhku, kenapa kau menyelamatkanku? Kau bisa saja meninggalkanku di sana di salju. Sang ayah mendekat dan mengatakan bahwa sejak awal dia sudah memenuhi tujuannya. Yang diinginkan sang ayah adalah kekuatan 7 sayap yang tertidur di dalam tubuh itu. Sang protagonis tidak mengerti, dan pria itu bilang ibunya berguna. Astaga, jadi apakah dia benar-benar ayahnya? Sekarang aku jadi bingung. Sang ayah mengatakan wanita jalang itu hanya berguna untuk melahirkan benih yang dia butuhkan. Setelah itu, dia pergi dan menelantarkan anak itu hingga membeku, meskipun tidak sebelum mereka memberinya satu tusukan terakhir. Saat anak kita menuntut Roderick untuk menjawabnya, semuanya sudah berakhir. Hanya tangan mungilnya di salju mengatakan dingin dan bertanya apakah disinilah dia akan mati. Pada akhirnya, dia melakukan semua yang diperlukan untuk bertahan hidup, tetapi itu tidak cukup. Dia menemukan dirinya dalam kehampaan cahaya putih murni, sedikit hangat dan bertanya-tanya apakah ini dunia setelah kematian. Kepala kecil yang montok sepertinya sudah waktunya bayi ini lahir, Bung. Dia batuk dan menyadari dia tidak berada dalam kehampaan. Ini adalah kenyataan, tapi di mana dia? Dia menggerakkan jari kakinya dan melihat kakinya sekarang kecil, begitu juga tangannya. Semuanya membuatnya tampak seperti bayi. Dia kemudian menyadari bahwa dia benar-benar seorang bayi, dan ketika dia melihat ke samping, ada wanita hina yang telah melahirkannya. Saat itu, dia sepertinya sudah menggunakan semacam kemampuan pencarian, dan dia mendengar beberapa pria berkuda di dekatnya berteriak, "Kita harus menemukan wanita jalang itu. Dia tidak mungkin pergi jauh dalam kabut ini." Tuan Roderick berkata, "Kita harus mendapatkan anak itu kembali." Saat itulah sang protagonis mengetahui bahwa tidak ada yang kebetulan. Tapi tunggu dulu, apa yang sedang terjadi? Dia bilang Roderick menginginkan seorang bayi. Mereka mencarinya. Saat itulah dia sadar. Dia juga ditemukan sebagai bayi pada malam bersalju. Apakah dia, secara kebetulan, kembali ke masa lalu? Tidak mungkin. Ini akan menjadi sesuatu yang benar-benar unik dalam genre manhwa. Mampuan pencarian masih aktif. Dia mencoba melepaskan diri dari pelukan wanita itu.
Yakin bahwa jika dia tidak keluar dari sana, dia akan jatuh ke tangan pria itu. Anak itu menggunakan semua mana yang dia miliki, entah dari mana asalnya. Tubuh mungilnya terasa seperti terbakar api. Dia berhasil merangkak melewati salju, tapi dia juga meninggalkan jejak yang akan mudah dilacak nanti. Jelas sekali. Sulit untuk bernapas, dan dia merasa semua anggota tubuhnya terbakar. Dia sudah berada di kehidupan lain, tetapi satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah terus merangkak. Tetap saja, dia bersumpah akan melakukan sesuatu untuk mengakhiri Roderick sialan itu, dan saat itulah dia pingsan. Siapa? Sepertinya bocah sialan ini berhasil pergi cukup jauh sehingga orang lain bisa mendekat. Seorang gadis menoleh, memanggil pendeta, dan menyuruhnya untuk melihat buntalan kecil ini. Seorang Viscount. Hyfryd namanya, dan dia terlihat bingung. Dia mengangkat buntalan seberat 3 kilo itu dan bertanya-tanya mengapa ada anak di tempat seperti ini. Saat itulah dia menyadari anak itu benar-benar merangkak cukup jauh. Sialan, tapi kemudian mereka semua menjadi bersemangat. Anak itu merangkak sejauh 5 blok lapangan sepak bola, Bung. Dialah protagonisnya. Itulah yang mereka katakan. Dia seperti sialan. Bocah sialan ini kuat sekali, Bung. Bab berikutnya, ada anak lain yang bertanya-tanya siapa dia dan siapa bayi ini karena sepertinya dia datang untuk mencarinya. Lalu hidungnya dicubit. Astaga, banyak sekali anak-anak. Dia pergi ke panti asuhan sepertinya. Mungkin bahkan seorang ayah yang kau tahu menyebarkan benihnya ke seluruh dunia. Semua anak-anak bilang bocah kecil itu baru saja bangun dan mereka tidak boleh mengganggunya. Astaga, aku takut. Sepertinya dia sudah punya 5 kakak perempuan. Untuk sekarang, mereka masih anak-anak. Benar, kan? Tapi semua orang akan tumbuh dewasa. Sang protagonis ada di pelukan seorang gadis. Dia sudah bisa melepaskan diri dan mencoba kabur. Gadis-gadis kecil itu berlarian. Tunggu. Dia sepertinya mencoba keluar dari sana. Astaga, anak itu mengaktifkan semacam aura melesat ke langit. Apa yang terjadi? Dia kehilangan kendali atas mananya dan terlempar jauh. Dia pikir dia akan jatuh, tapi seorang pria menyelamatkannya, mengatakan anak ini sangat misterius. Lalu sang protagonis mengenalinya. Hyfryd ada di sini, kakak laki-laki Roderick, orang yang di kehidupan masa lalunya telah menghabisinya. Itu masalah, karena mungkin dia ada di keluarga Ilian. Dia tahu orang ini dulu dianggap kuat dengan 2 sayapnya dan berada di sisi Roderick, seseorang yang juga termasuk orang yang melindungi keluarga kerajaan. Namun, dia akhirnya tewas dalam perang saudara yang menyebabkan keluarganya hancur. Tunggu, jadi mereka semua benar-benar anak perempuan? Ya, tunggu sebentar. Jadi panti asuhan itu sebenarnya rumahnya, penuh dengan anak perempuan seperti itu. Ya, pria itu benar-benar mesin pembuat anak tak terhentikan. Sang protagonis menutupi wajahnya dengan tangan, berpikir bagaimana mungkin dia berakhir di tangan kakak orang itu. Tapi sekarang dia ada di pelukan wanita itu, dan dia ingin tahu bagaimana mungkin seorang anak punya kekuatan sihir yang cukup untuk terbang seperti itu. Lalu dia menatapnya dengan manis dan mencium keningnya sedikit, mengatakan sepertinya dia ketakutan. Si bocah sialan itu hanya menatap, sementara Hyfryd sedikit menyeringai dengan tangannya yang besar, mengatakan anak ini punya kekuatan luar biasa. Tato suku di punggungnya membuatnya lebih dari jelas. Sang protagonis tidak mengerti mengapa ada semua itu di punggungnya. Saat itulah dia ingat ayahnya mengatakan sesuatu tentang dia telah kehilangan bintang atau semacamnya. Sekarang dia mengerti. Orang ini menyelamatkannya hanya untuk mencuri darinya. Anak kecil itu sangat marah, sementara sang ibu menatap suaminya dan bertanya, apa yang kita lakukan dengan Funko Pop ini? Sang protagonis merasa tidak nyaman. Dia tidak ingin kekuatannya jatuh ke tangan para bajingan dari keluarga itu lagi. Dia membutuhkannya untuk balas dendam. Tapi kemudian pria bernama Hyfryd itu berkata, benar, bahwa dia akan mengadopsinya sebagai anak. Yah, itu mudah, bukan? Kau tahu kau punya seorang Elon Musk di tanganmu, Bung. Kau akan menjadi miliarder dengan anak yang punya 7 sayap di punggungnya ini. Aku juga akan mengadopsinya. Semua orang akan mengadopsinya. Mari kita adopsi bocah sialan ini dan bertanggung jawab atasnya. Tapi kemudian anak-anak perempuannya menjatuhkannya ke tanah seolah dia orang bodoh, dan dia bertanya apakah mereka mendengarkan. Sepertinya sang ayah sudah mencoba untuk punya anak laki-laki. Benar, kan? Jadi itu takdir juga. Tidak bisa menyalahkannya. Kau tidak bisa bilang dia tidak mencoba. Pria itu tampaknya punya 5 anak perempuan, dan sekarang mereka semua ada di sana ingin tahu siapa si kepala besar kali ini. Ayolah, Bu. Siapa nama Funko Pop ini? Dia bilang namanya akan menjadi Aster. Jadi di kehidupan masa lalunya, namanya adalah Ash. Benar, kan? Mengganti namanya. Terserahlah. Siapa yang butuh identitas? Nah, begitu. Nah, ini baru aku suka. 10 tahun kemudian, Hyfryd tidak menua sedetik pun. Dia terlihat persis sama seperti di adegan terakhir.
Kita lihat rambut hitam keluar dari kereta. Itu anak kita di usia 10 tahun yang berpikir dia adalah Sun Wukong. Mengeluarkan aura, bersikap sopan, tangan di belakang punggung, pergilah dari sini, dasar kepala besar. Itu mantan Funko Pop terkecil dari semuanya, berterima kasih pada Aster. Kita sudah membicarakan apa yang akan terjadi, seperti yang kusuka. Festival tarian pedang, acara tahunan keluarga Ilian, pertemuan sosial untuk semua keluarga bangsawan, tempat untuk memperkuat hubungan, tetapi juga tempat untuk memamerkan ilmu pedang generasi berikutnya. Disinilah banyak orang dipermalukan dan diintimidasi. Saat mereka lewat, ada beberapa orang yang berbicara. Lihat, orang-orang itu dari keluarga Hefrid. Mereka datang ke sini untuk dipermalukan. Sekumpulan sampah. Kudengar mereka mengadopsi Funko Pop. Pasti anak aneh yang di sana itu. Alfheim memberitahunya untuk tidak memikirkannya. Di tempat itu, kelemahan akan dihancurkan apapun yang terjadi. Dia berkata begitu, tapi dia bisa melihatnya gemetaran. Dan Hefrid berkata, itulah posisi keluarga mereka saat ini. Dia ingin mereka tahu bagaimana mereka diperlakukan. Sepertinya dia kecewa. Sang protagonis berkata tidak. Ini adalah standar minimum agar segalanya menjadi menyenangkan. Hefrid tertawa, mengatakan senang mendengarnya. Sang protagonis teringat kembali ke kehidupan masa lalunya sebagai aib keluarga itu. Jelas, dia dipermalukan di sana setiap tahun. Ini adalah tempat kenangan pahit, tapi sekarang anak itu punya tato di punggungnya dan hari pembalasan telah tiba. Di atas sana di sebuah jendela kecil, lihat siapa itu, bajingan 1 dan 2, para brengsek yang memotong lengan dan kakinya. Dan sang protagonis kecil tidak sabar untuk membuat debut yang spektakuler di acara itu, sebuah pertarungan jujur sedang berlangsung di tengah arena. Di era di mana ksatria berkuasa, sangat penting untuk memiliki kekuatan dan keanggunan. Kekuatan ditunjukkan melalui ilmu pedang dan keanggunan melalui pengakuan. Baiklah, kukira kalian akan menari sejenak, meskipun ini adalah festival tari. Benar, kan? Orang-orang di sana sedang menyerang. Keduanya menyerbu masuk. Protagonisnya bilang rahasia untuk memiliki kekuatan, dan yang disebut keanggunan adalah energi pada bilah pedang. Lalu pria itu mengayun dan menghancurkan pedang pria satunya. Jelas, kita bicara soal sayap kecil di tangannya. Oh, dia punya itu di tangannya. Kukira itu hanya ada di punggungnya. Alvin ada di sana, mengatakan itu mengesankan seperti biasa. Itulah kenapa kakak-kakak perempuan lainnya bahkan tidak mau datang. Artinya, ya, mereka hanya akan muncul untuk menjilat. Protagonisnya agak murung, mengingat penghinaan rutin saat dia ikut duel pedang dan pedangnya patah karena pedang lawannya lebih kuat. Tapi di kehidupan ini semuanya berubah. Alvine bertanya, ada apa? Dia gugup. Dia mengerti, tapi dia harus tenang. Ini festival tarian pedang pertamanya. Tapi dia tersenyum, mengatakan dia merasa nostalgia. Saat itu, Hefrid bilang dia harus pergi sebentar ke perkumpulan orang dewasa, jadi dia akan menitipkan Alfine padanya. Dia bilang pada ayahnya untuk berhenti mengada-ada. Dia lebih tua dari Aster. Dialah yang akan menjaganya. Dan Hefrid bilang, dasar bocah nakal. Tempat ini penuh anak-anak seusiamu, jadi pergilah bangun koneksi, cari jaringan. Aku memungutmu di salju karena kau anak spesial. Tapi jangan biarkan siapapun tahu kau punya 7 sayap, atau mereka akan ingin membunuhmu, nak. Protagonisnya bilang bagus ayahnya memberitahu, tapi dia ditatap dari segala arah. Akan sulit bersosialisasi dalam suasana permusuhan seperti ini. Dia berjalan pergi dan langsung meninggalkan kakaknya yang baru 10 detik lalu disuruh ayahnya untuk dijaga. Dia bilang dia akan mencari teman. 2 orang lemah duduk di sofa dan yang berambut merah bertanya siapa dia. Protagonisnya bilang senang bertemu kakak Darius. Namanya Aster Elion, sang adik. Dia melihatnya dari jauh dan datang untuk menyapa. Pria berambut merah itu tertawa kecil, jadi dia si bodoh yang diadopsi itu. Kau tahu, ditemukan di salju, sangat miskin. Pria itu sudah bertingkah seperti Joker, mengatakan gila sekali menyematkan nama keluarga pada orang sepertinya. Protagonisnya ingat betul siapa Darius dan Grian, 2 putra sah dari keluarga ini, dan 2 pecundang yang membunuhnya di kehidupan sebelumnya. Mengingat dulu dia takut pada mereka berdua, pada akhirnya itu tak bisa disangkal. Mereka hanya anak-anak yang berpura-pura dewasa. Lalu Alfine memanggilnya dan berkata sudah cukup. Dia sudah menyapa, jadi waktunya pergi. Tapi sekarang musuhnya mungkul. Benar, kan? Seseorang memanggil Alvin. Oh, tidak. Kukira itu orang lain, tapi ternyata si pria berambut merah. Dan dia bilang sepertinya hari ini dia tidak bersembunyi di belakang ayahnya. Jadi bagaimana kalau dia mulai menghibur mereka di sana? Ini perintah dari keluarga utama. Astaga, ancaman kalian anak-anak terlalu dewasa, tahu. Entahlah, katakan kau akan menjegalnya, memanggilnya jelek, mencuri permen karetnya, tapi jangan berlebihan. Tapi Alvine tidak takut. Dia bilang tidak ada hubungan tuan dan pelayan di antara keluarga, jadi dia menolak.
Dia menarik protagonisnya dan menyuruhnya pergi. Dia tadinya akan menolak, tapi melihatnya gemetar, dia memutuskan untuk pergi. Tapi kemudian si rambut merah bertanya apa dia tahu cerita bahwa ayah mereka tidak bisa melindungi raja meskipun dia seorang kesatria. Dan karena itu, saudaranya harus memotong lengannya. Untung saja dia tidak punya garis keturunan kotor seperti mereka. Saat itulah Alvin sudah muak. Dia ke sana untuk memukul pria itu dan wow, dia menyemburkan anggur ke wajahnya. Ya Tuhan, dia hanya berdiri di sana sementara pria itu bilang ayahnya pasti kecewa punya anak perempuan kotor yang bahkan tidak akan bisa mewariskan gelar. Mereka berdua bodoh jika mengira tempat ini adalah aula dansa. Tidak ada orang di sana untuk mencari teman. Protagonisnya menyadarinya. Sial, dia benar-benar salah saat datang ke tempat ini. Dia membayangkan karena dia sudah dewasa, melihat wajah anak-anak ini tidak akan membuatnya marah, tapi ternyata tidak. Dia mengambil sebotol anggur dari orang di sebelahnya, melemparkannya ke atas dan berkata pada Darius, "Tangkap." Pria itu menangkapnya dengan agak kaget agar tidak mengenai wajahnya, dan Brooke, protagonisnya menebas, menyipratkan anggur ke seluruh kepala si bodoh itu. Aku tidak mengerti. Protagonisnya mengusapkan tangannya di sepanjang bilah pedang dan menjilatnya tanpa alasan sama sekali. Bung, kenapa kau lakukan itu? Tapi dia sedang mengumpulkan aura. Karena sudah mencicipinya, dia tahu itu jus anggur dan bilang itu cocok untuk anak-anak seperti mereka. Syukurlah. Benar, kan? Kau tidak mau mereka minum alkohol di kota ini kan, Bung? Lalu kita tiba-tiba kembali ke 3 tahun lalu dengan protagonisnya meledak dengan aura sementara ayahnya menyuruhnya tenang. Apa dia mau membunuh kakak-kakaknya atau bagaimana? Bung, tenanglah, protagonis. Gadis-gadis itu semua di sana terkejut. Rupanya saat itulah dia mengaktifkan kekuatan 7 sayap. Bahkan Raja Haifrit pun ketakutan. Dia mulai putus asa bahwa anak ini akan bisa mengendalikannya. Saat itu kita kembali ke pesta dansa dan seorang pria membuka pintu mengatakan sebuah bencana terjadi. Pria di sebelah kiri bertanya apa itu. Mereka sedang di tengah-tengah pertemuan penting. Lalu pria itu berkata seorang anak menantang keluarga utama untuk berduel. Dia menyebutkan nama William, dan dia serta pria di sana tidak mengerti apa yang terjadi. Baru sekarang aku sadar, dia benar-benar tidak punya lengan. Dia di sana terlihat sangat berwibawa dengan jaket di bahunya, lalu Alvin masuk sambil berteriak putus asa. Dia bertanya apa yang terjadi. Pria berjenggot itu, sebaliknya, bersemangat, mengatakan sangat bagus melihat pertarungan antar saudara seperti ini. Ini bukan sesuatu yang kau lihat setiap hari. Tergantung pada hasilnya, penerus dan pemenang festival dansa mungkin akan diputuskan di sana. Darius mengangkat tangannya, menunjukkan 4 sayap, mengatakan anak itu bodoh karena mencari gara-gara dengan keluarga utama. Semua orang seperti ya ampun dia punya 4 sayap. Dia, Karen, Zekali. Dia menyuruh anak itu maju dan menunjukkan potensinya, atau apa dia takut akan penghinaan yang akan dia terima? Protagonisnya bilang yang seharusnya malu adalah Darius, sombong hanya karena punya tanda di tangannya, bukannya benar-benar menunjukkan kekuatannya dalam pertarungan, dan dia memperingatkannya, jika dia menang, anak itu harus minta maaf pada kakaknya. Darius bilang baiklah, tapi jika hasilnya berbeda, mulai sekarang Aster akan menjadi anjingnya. Dia menyerbu, mengatakan anak itu akan diperlakukan seperti sampah seumur hidupnya, dan menyerang protagonisnya, yang berhasil bertahan dan terdorong mundur. Tetap saja, pedang Darius sedikit bergetar. Darius berkata bahwa hari ini dia akan mempelajari perbedaan kekuatan antara mereka yang dipilih oleh para dewa. Alvin memanggil sang protagonis, sementara pria berjanggut itu berkata tidak dapat disangkal bahwa ilmu pedang Darius masih sangat buruk. Tapi seburuk apapun itu, dia punya kekuatan sihir yang cukup untuk menutupinya. Jika 1 sayap melambangkan lilin yang menyala, maka dari 4 sayap ke atas, pada dasarnya kau mengalami ledakan mana. Dan Darius seperti, di mana semangatmu yang tadi, kawan? Bukankah kau akan membuatku meminta maaf, atau itu hanya omong kosong? Sialan! Dia akan melancarkan serangan ganda itu dari atas, dari belakang. Pria gemuk itu yakin pertarungan akan berakhir di sana. Darius mendaratkannya dengan telak, tetapi sang protagonis masih berhasil menahannya. Pria itu terkejut. Sekarang anak itu menjadi serius, matanya setengah terpejam, dan berkata Darius terlalu banyak bicara sambil memukulnya mundur. Dalam 10 tahun terakhir di rumah ini belajar cara menggunakan sihir, dia telah menunggu kesempatan sempurna untuk balas dendam, dan sekarang dialah yang maju. Tebasan dahsyat. Darius tidak bisa menahan serangan berat protagonis, dan duar, dia berlutut sementara jagoan kita terus menekannya, pedangnya hampir mengenai wajahnya. Si rambut merah tidak mengerti bagaimana dia bisa tertekan padahal dia punya 4 sayap. Sang protagonis mempertahankan tatapan tajamnya sementara semua orang di sekitarnya merasa aneh. Darius benar-benar sedang dikalahkan. Bagaimana bisa keluarga hancur ini memiliki seseorang sepertinya? Sementara itu, Haifrit berpikir situasi ini mengerikan.
Sang protagonis ingat pria ini memotong lengannya. Akankah dia melakukannya lagi? Dia terus meningkatkan auranya. Orang-orang di kejauhan berteriak agar dia tidak melakukannya. Pria berjanggut itu terkesan, dan kemudian duar, sepotong pedang jatuh ke tanah. Sang protagonis mematahkan pedang Darius menjadi dua, dan menyuruhnya untuk tidak mengompol lain kali. Lalu dia berbalik dan berkata dia bukan lagi Ash yang tak bersayap. Alvine memperhatikannya dengan gembira sementara dia berpikir setidaknya dia bisa melampiaskan sedikit kebenciannya. Tapi kemudian entah dari mana, dia merasakan pusing yang tiba-tiba. Lihat, waktunya bos terakhir di atas sana. Ketika dia melihat, monster itu hanya menatap. Si Roderick sialan itu. Semua orang di arena mengatakan sungguh tidak bisa dipercaya bahwa seorang anak laki-laki dari keluarga kotor itu mengalahkan seseorang dari keluarga utama. Tapi ini mungkin hasil terburuk karena sekarang mereka tidak akan tinggal diam. Sang protagonis panik saat kepala keluarga mendekat. Dia menaungi anak itu dengan bayangannya, menatapnya tajam sementara sang protagonis tetap serius. Darius dengan penuh penghinaan bangkit dengan sempoyongan. Ayah, itu ulah orang ini. Ayah, tolong aku. Dia memukulku. Dan, tentu saja, apa yang terjadi? Duar. Ayahnya sendiri menancapkan pedang ke tangannya. Semua orang di arena terkejut saat Roderick mengatakan dia adalah Aib. Apa yang dia lakukan? Menyeret nama keluarga ke dalam lumpur? Seseorang yang bahkan tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Hayfried mencoba untuk turun tangan. Roderick hentikan ini. Tapi pria itu berkata bahwa anak itu tidak punya hak untuk membawa pedang. Tebasan itu datang. Tapi kemudian, ya Tuhan, sang protagonis maju ke depan. Apa kau bodoh? Kuharap kau maju karena kau ingin membunuh. Jangan datang padaku dengan alasan itu. Mereka tidak tahu apa-apa. Oh, tidak. Tunggu. Sang protagonis berkata orang ini masih belum meminta maaf kepada kakaknya, jadi hukuman ini harus menunggu nanti. Sialan, Roderick berkata anak itu sebaiknya ingat bahwa dia seorang yatim piatu. Apakah dia pikir dia bagian dari keluarga ini? Sang protagonis berkata dia adalah putra Viscount. Ya, dan saat kau menilai seorang ksatria, apa ukuran yang menentukan nilainya? Dia mengatakan itu dan seolah menyiratkan bahwa itu tentang kekuatan. Benar, dan Roderick hanya melirik Hayfried di atas sana dari sudut matanya. Lalu dia bilang tidak apa-apa. Jadi seorang anggota keluarga ini dan putra seorang Viscount baru saja melukai keluarga utama. Saat itu terjadi, ini bukan lagi permainan anak-anak. Oke, aku akan memotong di sini dan menyela apa yang dia katakan. Mari kita ingat, pria itu menahan serangan dan mengompol. Dia tidak mendaratkan satu pukulan pun. Jadi, Roderick, aku tidak tahu apakah kau tahu ini. Kau yang menusuk putramu sendiri. Tapi dia memperingatkannya bahwa sebaiknya dia ingat ayahnya kehilangan lengan karena ketidaksetiaan itu. Bagaimana dia akan membayarnya? Namun, sang protagonis menjawab bahwa dengan segala hormat, ini bukanlah permainan anak-anak. Itu adalah duel resmi. Dia di sana menjawab penghinaan terhadap keluarganya dengan pedangnya. Bukankah dia yang baru saja memberitahu Darius bahwa siapapun yang tidak bisa melindungi nama mereka dengan pedang adalah aib? Itulah sebabnya dia tidak akan menerima bahkan satu jari pun dipotong. Orang-orang di atas sana mengatakan ada yang aneh dengan anak 10 tahun ini. Benar, kan? Dia terlihat seperti seseorang yang berinkarnasi yang telah menjalani seluruh hidup menderita dan kembali lagi. Lalu Roderick memberikan satu tatapan tajam terakhir, berbalik dan berkata dia mengerti. Jadi, sebaiknya dia bersiap-siap. Astaga, anak itu benar-benar bersiap-siap dan sebuah pedang besar sudah datang. Tapi kemudian sial, dia terhantam oleh sesuatu. Aku tidak tahu apa itu. Mungkin pukulan yang keras. Perry terkejut. Sang ayah berteriak, tapi seseorang datang, itu Hayfried. Datang menyerang, dan pria itu menangkisnya bahkan tanpa melihat. Pria itu melakukan tendangan ganda di sana, mendarat di depan, berlari untuk menolong protagonis, dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Tapi sial, dia menahannya, nak. Menahannya adalah kata yang berlebihan. Benar, kan? Maksudku, tidak sepenuhnya musnah, dan dia masih punya detak jantung. Roderick melihatnya, berbalik dan pergi, sementara Darius berjalan tertatih-tatih. Kemudian anak itu pusing berat, hampir pingsan, tapi Hayfried menangkapnya. Anak itu sekarang mencoba mencari pengakuan, berkata, "Ayah, aku telah melindungi nama keluarga kita dan mereka semua." Dan Hayfried berkata, "Nak ya, kau hebat sekali." Itulah yang benar-benar mereka katakan. Sementara itu, Roderick menaiki tangga, dan pria berjanggut itu berkata, sikap yang kekanak-kanakan, "Roderick, kau memukul seorang anak, dan pada saat yang sama, kau membiarkan seorang anak merusak reputasi putramu. Belum lagi, ini pertama kalinya aku melihat anak ini, dan dia menantangmu dan bahkan mengalahkan keluarga utama. Dia benar-benar tampil dengan mengesankan." Pria gemuk itu bilang dia ketakutan. Dia pikir Roderick akan membelah semua orang menjadi dua di sana.
Tapi kepala keluarga itu berkata masa-masa sulit akan datang dan mereka butuh badai yang kuat untuk membelah dunia menjadi 2 atau 3. Artinya, kekuatan kecil sang protagonis tidak cukup menjadi alasan untuk membunuh anak itu hanya karena ini. Tapi inilah kita, bab berikutnya. Semua orang terkejut, panik, dan anak itu menghempaskan semua orang. Seseorang berkata, sungguh mengesankan Tuan Muda Aster bisa bertarung seperti itu. Beberapa orang di sebelahnya bilang itu aneh. Bagaimana mungkin anak ini berumur 10 tahun? Yang lain berkata, kudengar dia mengalahkan putra Roderick. Dia membuatnya kencing di celana di arena. Selama latihan, sang protagonis memberitahu kita bahwa di festival dansa, dia berhasil menunjukkan kekuatannya dan mulai membangun namanya. Itu akan membungkam beberapa suara yang ingin mempermalukan keluarga Hayfried. Tapi dia tidak bisa lupa bahwa pada akhirnya, tujuannya adalah untuk menghancurkan keluarga ini. Pada saat yang sama, tentu saja, dia penasaran seberapa kuat dia bisa menjadi sekarang setelah dia dilahirkan kembali. Terutama mengingat dia hampir tewas oleh salah satu serangan Roderick, jadi dia sama sekali tidak punya kesempatan. Pada akhirnya, tanda itu hanyalah sebuah indikator seberapa jauh kau bisa melangkah. Meskipun dia punya banyak mana internal, bukan berarti dia bisa benar-benar memanfaatkannya. Dia mengalahkan orang lain dalam latihan, dan wah, seluruh kamp heboh. Seseorang berkata bahwa setiap hari dia suka mencari perhatian. Alvin lah yang mengatakan dia benar-benar tidak tahu cara mengendalikan diri. Dia memperingatkannya bahwa ayah memanggil. Dan kemudian dia mengomentari pakaiannya, mengatakan jarang sekali dia memakai pakaian seperti itu. Dia bilang dia tidak menyukainya karena tidak imut. Dia bilang keseimbangan adalah yang paling penting. Dan melihat pertarungannya, dia menyadari dia juga tidak bisa terus seperti itu selamanya. Saat dia kembali, dia harus menemaninya sebentar. Dia menyuruh Alvin pergi duluan dan menyuruhnya menunggu karena pertama-tama dia harus pergi ke sana dan menyelesaikan urusan dengan ayahnya. Lalu dia sampai di sana dan Hayfried berkata, jadi ada apa? Nak, begini, sudah 10 tahun kau berada di keluarga ini, dan saatnya telah tiba. Aku berharap kau akan tumbuh sedikit lagi, tapi inilah buktinya, bahwa kau akan menjadi kepala keluarga berikutnya. Pada dasarnya, dia menunjuknya sebagai penerus, Viscount masa depan, dan ada baiknya dia mengerti betapa rumitnya posisi ini. Sebagai bagian dari keluarga ini dan sebagai penguasa wilayah, ada banyak hal yang harus dilindungi, dan Hayfried tidak bisa membiarkan kursi penerus kosong selamanya. Anak kita ingin tahu apakah kakak-kakaknya setuju dengan ini. Dia bilang mereka akan kembali dari Akademi Ksatria dalam 3 hari, dan saat itulah dia akan meresmikannya. Wow! Yang berambut putih bernama Malva, dan yang berambut merah bernama Kudo. Ya Tuhan, nama yang jelek sekali. Sang protagonis berkata bahwa jika demikian, dia yakin Kudo ini akan sangat marah. Dia membencinya hanya karena dia laki-laki, bagaimana itu bisa masuk akal? Dan tentu saja, karena dia memiliki 7 sayap. Dia berdiri dan berkata dia tidak bisa menerima ini. Dia hampir tidak bisa mengendalikan mananya sendiri, dan dia adalah orang yang tidak berpengalaman yang hampir membunuh kakaknya sendiri. Dia tidak merasa yakin bisa meyakinkan mereka. Hayfried tersenyum kecil dan berkata dia selalu ragu anak itu benar-benar seorang anak kecil. Itulah mengapa dia tahu ini akan menjadi jawabannya, dan inilah hadiah sebenarnya yang akan menyenangkannya. Protagonis Kesil itu terkejut. Wah, pria itu memberinya pedang yang sangat besar. Kelihatannya agak kecil di dalam kotak itu ya. Atau aku salah lihat? Ya, aku tidak tahu apakah kau suka pisau, tapi begitulah, kan? Itulah yang penting. Dia bilang benda ini punya kekuatan untuk mengendalikan 7 sayap. Ini adalah pedang pemakan sihir. Di luar di hutan, protagonis bertanya, "Hei, ayah, tidak bisakah ayah menunjukkan pedang besar itu di sana tadi? Kenapa kita harus jauh-jauh datang ke sini?" Dia menjawab bahwa ini adalah tindakan pencegahan. Karena terakhir kali dia hampir menghancurkan seluruh rumah. Lalu dia berkata ini adalah pedang legendaris, Grand. Sebuah pedang yang diturunkan dari generasi ke generasi dan bentuknya seperti pedang kecil. Apa? Apa kau mengejek orang dengan pedang kecil? Yang penting adalah keahlian. Dan lagi pula, yang ini cukup besar untuk melakukan tugasnya saat memasuki tubuh, bukan? Ya. Oke. Semuanya sudah dijelaskan. Mereka bercanda, tapi itu karena pedang ini benar-benar pedang besar yang patah. Dan sang ayah berkata, lihat, kelihatannya patah. Benar? Tapi, jika kau memasukkan kekuatan ke dalamnya, ia akan membesar. Ini adalah pedang yang berubah bentuk sesuai dengan sihir penggunanya. Sial. Pria itu menembakkan Kamehameha dan menghancurkan seluruh hutan. Ini agak terlalu kuat ya. Sisi buruk dari pedang ini adalah jika manamu agak lemah, pedang ini akan mengurasmu, dan kau akan lebih lelah daripada menggunakan pedang lain. Itulah mengapa ini adalah pedang yang terkenal buruk. Sekarang kemarilah nak, peganglah. Protagonis kecil itu mengambilnya, seolah berpikir, tunggu dulu. Apa aku benar-benar akan memasukkan manaku ke benda ini?
Energi segera mulai berkumpul di sekitarnya, membuatnya sadar bahwa anehnya, pedang itu sekarang menarik mananya dan dia tidak perlu melakukan apa-apa. Kemudian dari kejauhan, para ksatria melihat energi membelah langit. Salah satu dari mereka bertanya apa-apaan itu. Apa ada komet yang jatuh? Mereka tidak begitu mengerti, tapi Alvine yakin. Sepertinya ini adalah jawaban dari Aster. Protagonis kecil itu berkata, "Ayah, pedang ini luar biasa." Lalu dia menjawab bahwa yang luar biasa adalah bakat anak itu, dan dia memperingatkan bahwa tidak ada seorang pun di keluarga ini yang pernah memiliki 7 sayap. Jika dia menguasai kekuatan ini, suatu hari nanti dia akan melampaui Roderick. Jelas, itulah tujuannya, tapi ayahnya memperingatkan bahwa kekuatan besar datang dengan konflik besar. Saat mereka tahu anak itu punya 7 sayap kecil, saat itulah semua orang akan membenci dan menginginkannya. Beberapa akan mencoba menikamnya dari belakang, dan jika dia tidak mau menyesali kelemahannya sendiri saat hari itu tiba, dia harus tumbuh lebih kuat dan lebih cepat. Protagonis kecil itu meraih tangannya dan setuju. Dia tidak ingin hidup sengsara seperti di kehidupan masa lalunya. Dia berterima kasih pada ayahnya dan berkata, ya, dia akan menguasai 7 sayap dan pedang ini. 3 hari kemudian, sang ibu menyambut mereka. Kudo dan Malva sudah kembali, dan Kudo memperkenalkan diri, mengatakan bahwa pelayan muda ini telah kembali ke rumah. Sekarang dia ingin tahu di mana adik-adik perempuan yang menggemaskan itu. Yang lain di sana, mereka bahkan belum tahu nama mereka, dan mereka berlari untuk memeluk mereka. Lalu mereka juga bergelayut pada Malva, mengatakan mereka kesal pada Kudo karena dia mengacak-acak rambut mereka. Dia berdiri di sana dengan tangan bersedekap, mengatakan dia tidak melakukan itu, sampai dia menoleh ke samping dan melihat Alvine. Lalu dia berlari dan memeluknya, mulai mengacak-acak rambutnya, mengusapnya, dan menciuminya. Tapi kemudian Malva melihat sekeliling dan bertanya di mana Aster. Sang ibu tidak tampak begitu bersemangat saat hendak mengatakan sesuatu, dan sementara itu, di luar hutan, terjadi ledakan. Sejak protagonis kecil itu tahu cara membuat pedang besarnya tumbuh, anak itu tidak berhenti sejenak pun. Seluruh hutan hancur, dan Kudo muncul mengatakan dia memaksakan diri terlalu keras, dan dia ingin tahu kenapa dia tidak datang untuk menyapanya. Apakah dia sibuk atau terlalu dingin atau dia pikir dia begitu istimewa sekarang sampai tidak peduli lagi padanya? Omong-omong soal itu, dia dengar tentang apa yang terjadi di festival dansa. Seluruh akademi menyebut nama anak itu dan dia yakin ayah mereka bangga. Protagonis mengatakan bahwa saat itu terjadi, dia sedang menjalankan banyak misi dan latihan. Sepertinya dia satu-satunya ksatria yang menerima gelar platinum. Dia menjawab ya, jelas, itu adalah syarat minimal baginya untuk bisa mewarisi posisi ayah mereka, dan itulah yang akan dia bicarakan. Dia tahu kalau dia menolak tawaran untuk menjadi penerus. Apakah dia khawatir itu akan menyakiti perasaannya? Anak itu bertanya-tanya, kenapa ada yang memberitahu si brengsek ini, tapi dia bilang itu bukan niatnya. Dia pikir dia lebih pantas. Kudo bilang dia tahu itu impiannya, tapi dia tetap saja kejam. Protagonis tidak begitu mengerti, dan dia mengayunkan pedangnya dan menghancurkan sebuah pohon. Seperti, dia mencoba pamer, kan? Tapi pada dasarnya dia baru saja menghancurkan seluruh hutan. Dia ingin tahu kenapa dia menyerangnya, kenapa dia bersikap seperti ini. Dia bilang sekarang dia harus menunjukkan pada kakak apa yang telah dia lakukan selama ini. Mereka akan bertarung dengan serius. Dia menyuruhnya menunggu. Dia belum menguasai pedang itu. Dia hanya bilang di medan perang, tidak ada yang akan peduli tentang itu. Seorang ksatria harus selalu siap bertarung. Jadi jika dia tidak bertindak, dia akan dihancurkan sekarang juga. Dan dia langsung menyerang. Sepertinya dia benar-benar serius. Protagonis harus mengaktifkan pedang besarnya, mengatakan tidak ada cara untuk menghentikannya. Dia harus menanggapinya dengan serius. Dia datang ke arahnya dengan semacam mana berputar, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi karena chapternya berakhir. Boom! Ada banyak ledakan di hutan. Astaga, kasihan sekali hutan kecil itu. Iya kan? Kalian, ayo pergi ke lapangan kosong atau semacamnya. Dia bersemangat mengatakan bahwa ilmu pedangnya setajam biasanya. Bayangkan dia bisa membela diri melawan seseorang yang sudah lulus dari akademi. Tapi pada saat yang sama dia ingin tahu pedang memalukan macam apa yang dia sebut pedang itu. Dia bahkan tidak tahu dasar-dasar cara menangani mananya sendiri, dan dia melemparkannya jauh-jauh. Anak itu benar-benar dihajar dan berkata, Kak Kudo serius sekali. Tapi dia selalu seperti itu karena dialah satu-satunya pria dan mungkin yang akan mewarisi takhta. Dia selalu mengincarnya. Apapun yang dia anggap tidak terhormat atau salah, dia akan mengejarnya untuk menghajarnya, semacam untuk memberinya pelajaran. Bisa dibilang, dia adalah musuh alaminya. Dan disinilah dia datang dengan serangan besar lainnya, memaksanya untuk mengaktifkan pedang besarnya, mengatakan ini membuatnya lebih dari jelas bahwa dia tidak layak untuk mewarisi rumah ini. Dari jauh, Malva memperhatikan dan berkata, Ayah, apakah tidak apa-apa membiarkan mereka berdua seperti ini?
Dia bilang skenario terburuknya adalah seseorang mati, tapi dia yakin itu tidak akan terjadi karena mereka adalah rival yang baik. Mereka ceroboh, tapi mereka tidak akan sejauh itu. Malva bilang dia harap ayahnya benar, tapi dia ingin tahu kenapa mereka dipanggil kembali dari akademi. Dia tahu itu bukan karena pembicaraan tentang penerus. Dia bilang tidak. Lalu dia pergi ke laci dan mengeluarkan surat yang mengatakan mereka dipanggil oleh keluarga utama. Sepertinya cabang inti keluarga ingin melihat cucu-cucunya, bisa dibilang begitu. Kasus terburuk, mereka mungkin akan kehilangan Aster. Protagonis menyuruh Kudo untuk berhenti bersikap konyol. Kenapa dia membicarakan suksesi sekarang? Dia sudah menolak, dan dia menjawab bahwa itulah yang tidak disukainya, dan mendaratkan pukulan besar lainnya padanya. Protagonis merasa dia seperti troll yang mengayunkan gada, tapi anak itu punya gaya. Dengan sedikit putaran tangan, dia berhasil menangkis serangannya ke samping, dan dia datang dari belakang, mengatakan dia sudah muak hanya mendengarkan. Dia tertawa dan bilang dia pasti lelah melarikan diri. Sayang, serangan baliknya sia-sia, karena pada akhirnya dialah yang terlempar jauh, melarikan diri dengan berlumuran darah, dan dia bilang jenis petarung tingkat tinggi terburuk adalah mereka yang hanya bisa menggunakan pedang mereka. Sedikit lebih baik jika setidaknya kau bisa menggunakan sihir, tapi jika kau ingin menjadi yang teratas, kau harus menguasai keduanya. Lalu dia berkata, lihat, sang kakak bilang dia kecewa. Secara teori, perbedaan tanda dan sayap menunjukkan seberapa kuat seseorang. Biasanya setiap sayap kau 3 kali lebih kuat dari tahap sebelumnya. Artinya, dia yang hanya memiliki 5 sayap kecil berada 2 tingkat di bawahnya. Meski begitu, dia kalah dalam setiap adu kekuatan. Di detik terakhir pertarungan, dia memilih untuk berhenti menggunakan mana dan beralih ke ilmu pedang. Dia benar-benar tidak percaya diri dengan kekuatan yang dimilikinya, atau mungkin dia takut apa yang terjadi tahun lalu terulang kembali. Protagonis di sana berpikir, astaga, dia baru saja dimarahi habis-habisan, dan apa yang dikatakannya benar-benar masuk akal. Mungkin dia takut pada kekuatan 7 sayap, sesuatu yang bahkan tidak pernah dia pertimbangkan. Mungkinkah secara tidak sadar dia membatasi dirinya sendiri? Mungkin alasan pedangnya begitu tidak stabil adalah karena dia mencoba menekan sihirnya. Kudo mengatakan dia memiliki semua yang pernah dia impikan, dan itulah mengapa jika dia akan menjadi sombong dan membiarkan bakatnya itu menghilang tanpa ada yang memperhatikan, maka dia tidak pantas mendapatkannya. Dia menyerangnya lagi, tapi sekarang protagonis menebas udara dan menghentikannya. Dia terkesan, mengatakan bahwa sekarang dia memukul dengan kekuatan penuh. Protagonis mengatakan bahwa berkat dia akhirnya sadar, tapi saat dia melihat ke depan, dia menyerangnya dengan pedang yang tidak aktif. Apakah dia kehabisan mana? Pada saat itu, meskipun dia hanya memiliki 5 sayap dan tahu tidak mungkin baginya untuk mengalahkannya, untuk pertama kalinya dia melihat sebuah kesempatan. Pada saat yang sama, protagonis berpikir bahwa pada detik ini, dia akan menggunakan seluruh energinya dan menciptakan dampak instan. Aku tidak mengerti. Semua kekacauan itu terjadi, tapi dia hanya membela dan mengatakan kalau dia benar-benar memikirkan sesuatu yang cerdas. Lalu protagonisnya berkata, kehidupan kedua yang kuterima ini, aku tidak berniat menyia-nyiakan apapun. Kekuatan ini, pedangnya, keluarganya, semuanya, karena itu semua adalah hal yang tidak pernah bisa kudapatkan. Ya, dia mengungkapkan bahwa dia memiliki kehidupan lain, dan dia seperti kehidupan kedua. Apa maksudmu? Anak itu baru saja mengatakan dia adalah orang yang bereinkarnasi entah dari mana, lalu menyerbu masuk. Sebaiknya pukul saja kepalanya agar dia pingsan dan lupa. Lihat, dia maju untuk mengayunkan pedangnya, tapi pada detik terakhir, dia membatalkan bilahnya, jadi serangannya tidak berpengaruh apa-apa. Dengan itu, pedangnya hanya lewat dan dia menyelinap ke bawah lalu memukul perutnya, seolah-olah dia akan membunuh kakaknya. Benar, kan? Tapi kita sudah di bab berikutnya. Yah, tampaknya itu sakit. Hanya karena aku mengatakannya. Benar, kan? Dia terbangun dengan bingung di kamarnya. Protagonisnya melakukan trik klasik memukul kepala agar kau lupa. Dia bingung sementara Malva mengatakan dia benar-benar pingsan untuk waktu yang lama. Dia langsung bangun ingin tahu apa yang terjadi dalam pertarungan itu. Apa yang terjadi pada Aster? Malva bilang dia yang membawanya ke sini setelah pertarungan. Dia bilang Kudo pingsan di tengah pertarungan kami. Tidak ada yang serius. Sepertinya itu hanya kelelahan atau semacamnya. Kudo tahu, kan, kalau dia dipukuli? Memang begitulah kejadiannya. Itu aneh karena di detik terakhir, dia yakin Aster akan membelah perutnya. Tapi, jelas, dia mematikan bilahnya. Satu-satunya yang mengenainya hanyalah sisa sihirnya. Dia tidak pernah curiga sedetik pun bahwa Aster akan membunuhnya. Tapi pada saat itu, dia benar-benar takut mati. Dia memikirkan semua itu, tapi dia tersenyum. Lalu dia mengambil pedangnya dan ingin tahu di mana Aster berada. Dia tidak menerima hasil itu. Tidak mungkin. Kali ini, dia akan bertarung sekuat tenaga dari awal sampai akhir. Tapi Malva memperingatkan bahwa, sayangnya,
dia sudah pergi. Dia bertanya kemana, dan kakaknya menjelaskan. Sepertinya dia dipanggil ke keluarga utama. Dia dan ayahnya berangkat beberapa jam yang lalu. Dia sangat marah, mengatakan dia tidak tahu tentang itu. Sementara itu, protagonis kecil kita ada di dalam keretanya. Hayfried memperingatkan protagonis bahwa para tetua yang akan mereka temui hari ini adalah mereka yang mendukung keluarga dari bayang-bayang, para kepala tua, keluarga lain, dan tokoh-tokoh terkemuka. Pada dasarnya, sekelompok pensiunan yang masih punya pengaruh besar, para penguasa bayangan, orang-orang yang tidak menunjukkan minat pada anak kita saat dia diadopsi. Tapi setelah penampilannya, anehnya, sekarang mereka ingin bertemu dengannya. Protagonis berkata sudah jelas itu karena hasil dari festival tarian pedang. Itu karena keluarga ini lebih menghargai gengsi daripada uang, nyawa atau apapun, dan mereka yang menodai gengsi itu, akan dilempar ke serigala. Hayfried bertanya pada anak itu, "Kau anak gila, dari mana kau dengar cerita itu?" Dia bilang dia mendengarnya dari orang-orang, tidak ada yang istimewa. Bagaimanapun, dia siap untuk eksekusi pribadi atau pengasingan jika dia tidak bisa menunjukkan kekuatannya. Hayfried bertanya apakah dia benar-benar baik-baik saja, apakah dia mengerti hal seperti itu bisa terjadi, bagaimana dia bisa pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Dia bilang tidak apa-apa. Dia sudah berencana untuk pergi begitu mereka tiba. Malah, ini lebih baik karena Kudo tidak akan mengganggunya. Tapi berkat Kudo, dia juga berhasil mengerti cara menggunakan pedang itu dengan benar, dan dia merasa akhirnya mulai mengerti cara kerja kekuatan sayap itu. Ayahnya tidak perlu khawatir. Dia siap untuk bertahan hidup sendiri. Namun, saat itu juga, keretanya mulai bergetar. Kukira itu musuh, tapi ternyata Kudo dengan kepalanya di sana, menyuruhnya untuk menunggunya. Dia naik sambil berkata Aster terlalu kejam, pergi tanpa pamit pada kakak. Dia tahu Aster dipanggil ke aula para tetua agung, baik dia maupun Malva tidak pernah dipanggil sekalipun. Ya Tuhan, nama aslinya Kudriavuka, lebih parah lagi. Dan ayahnya berkata dia harus mengerti bahwa dia tidak bisa dibawa ke sana. Dia duduk dan berkata dia sangat mengerti itu, tapi mereka harus ingat bahwa panggilan seperti ini membutuhkan kehati-hatian. Malva pasti sudah memperingatkannya bahwa ada kemungkinan Aster tidak akan pernah kembali. Protagonisnya bilang mereka berlebihan. Dia hanya akan mengobrol sebentar. Namun, Kudo menyuruhnya untuk mendengarkan, dia benar-benar membencinya. Dia membencinya karena dia laki-laki. Dia membencinya karena dia punya 7 sayap, dan dia benci bagaimana dia diperlakukan secara istimewa. Dan dia lebih benci lagi karena dia berani lebih kuat dari kakaknya, dan bagaimana dia suka bertingkah seperti orang dewasa. Tapi meskipun membencinya dalam semua hal itu, dia tetap keluarga. Dan bahkan jika dia ingin bertingkah seolah-olah dia di atas semua orang, dia tetaplah adik laki-laki kecil. Jadi lebih baik dia kembali hidup-hidup agar mereka bisa bertanding ulang. Kedengarannya seperti pidato yang diberikan seseorang sebelum mereka mati. Dia akan kembali, Kak. Lalu dia sadar, oh tidak, dia terbunuh. Pas di sana mengucapkan selamat tinggal gadisku. Kau akan mati. Aku akui, aku akan menghormati penulisnya jika dia punya nyali untuk membunuh gadis itu. Gerbangnya terbuka. Mereka menyambut Hayfried dan mengatakan para tetua sedang menunggu mereka di dalam. Orang-orang itu mengelilingi mereka dari segala sisi. Dia bilang tidak perlu seperti itu. Dia tahu jalannya. Namun, para ksatria mengatakan itu tidak diizinkan. Mereka menerima perintah untuk mengawal mereka dengan ketat. Sudah lebih dari jelas mereka tidak dipanggil ke sana untuk memanjakan anak itu. Tapi di saat yang sama, protagonis kecil itu merasa nostalgia kembali ke rumah. Berjalan menyusuri koridor, tiba-tiba menjadi siang hari, sang ayah terus berbicara. Anak itu ingat ini bukan tempat untuk kehilangan kesabaran. Tidak peduli apa yang mereka katakan padamu, tetap kendalikan dirimu. Dia bilang itu tergantung pada bagaimana para kakek tua itu bertindak. Ayahnya bilang dia dalam masalah besar. Jika dia berpikir seperti itu, dia akan menyebabkan bencana. Namun, protagonis kecil itu melihat ke samping, memperhatikan semua orang berlatih. Sang ayah mengatakan sesuatu tentang berhati-hati, tapi perhatiannya teralihkan saat menonton pertarungan. Lalu mereka menyerahkan pedangnya, dan pria itu menyuruhnya sekali lagi untuk tetap diam dan tenang. Gerbang terbuka, dan seseorang mengumumkan bahwa Tuan Hayfried dan putranya telah tiba. Seseorang di belakang mengatakan dia akhirnya muncul setelah 10 tahun. Kucuku, Hayfried. Dia berlutut menyapa kepala nomor 6, atau sekarang Tetua Agung. Protagonis kecil itu kemudian menatap pria yang berada di balik semua yang ada di tempat ini, bayangan terbesar dalam keluarga yang dikenal sebagai Zenis. Dan di sisinya, semua orang berkuasa yang berpengaruh ada di sana. Dia mengenali beberapa wajah dari festival dansa. Tapi di mana Roderick? Pria itu langsung berkata bahwa orang yang dicarinya tidak ada di ruangan ini. Dia adalah pemimpin para ksatria yang melayani keluarga kerajaan secara langsung. Dia tidak punya waktu untuk mengurusi hal-hal sepele.
Dia menyebutnya sepele, tapi ada 40 orang di ruangan itu. Sang protagonis berpikir bahwa di kehidupan masa lalunya, dia begitu kotor di dalam keluarga ini, sampai-sampai dia bahkan tidak pernah melihat wajah orang tua itu. Tetap saja, dia yakin jika begitu banyak petinggi ada di sana, pasti ada sesuatu yang terjadi. Lalu Heffrid menyuruhnya untuk menjelaskan hal-hal sepele apa yang membawa mereka ke sana. Zenith bilang mereka seharusnya sudah bisa menebaknya. Anjingnya membuat kekacauan di festival dansa. Sang protagonis sudah menduga itu masalahnya, dan Heffrid berkata jika dia membicarakan masalah dengan Roderick, itu sudah diselesaikan. Tapi Zenas bilang itu tidak lebih dari sebuah pertunjukan untuk publik. Itu tidak mengubah fakta bahwa nama keluarga ini telah tercoreng. Fakta bahwa mereka membawa anak angkat ke dalam keluarga ini saja sudah merupakan sebuah kesalahan. Lebih parahnya lagi, mereka membiarkan hal itu mencoreng nama semua orang. Mereka tidak punya pilihan lain selain mengasingkan anak itu. Bahkan Heffrid dan keluarganya tidak akan lolos dari ini tanpa cedera. Sang protagonis bertanya mengapa, dialah yang melakukan segalanya. Ayahnya tidak ada hubungannya dengan itu, tapi Heffrid tetap diam. Lalu dia berhenti bicara, dan lelaki tua di belakang berkata bahwa memang dia tidak dibesarkan dengan baik. Anak kecil ikut campur dalam percakapan orang dewasa. Dia tidak mengerti nama yang disandang keluarga ini, perselisihan dan pengkhianatan di sepanjang jalan menuju puncak. Bahkan di ruangan ini, pada saat ini juga, banyak dari mereka yang mereka inginkan hanyalah kedamaian. Dia butuh jaminan bahwa tak satu pun dari mereka akan menyakiti keluarga ini. Lalu dia menyuruh Heffrid untuk mengingat saat dia gagal, menyeret nama keluarga ke dalam lumpur, dan dihukum saat Roderick memotong lengannya di ruangan ini juga. Sial. Kali ini, mereka kembali ke hari itu. Tapi sekarang giliran dia untuk menggorok leher anak itu. Jika dia melakukannya, masalah ini akan dilupakan. Tapi, tentu saja, Heffrid menolak dan berkata dia lebih baik kehilangan nyawanya sendiri daripada membunuh putranya sendiri. Zenas bertanya apakah dia yakin, karena jika begitu, maka hari ini dia akan mati. Sial, dia akan mati. Istrinya, putri-putrinya, semuanya, seluruh kediaman Viscount akan dihancurkan. Semua orang di ruangan itu menyingkir. Mereka dikelilingi pedang sampai sang protagonis bertanya apa yang begitu ditakuti oleh tetua agung. Menyedihkan melihat pria dewasa sepertinya bertingkah seperti itu sambil gemetar, takut digigit anjingnya sendiri. Dia bisa mengasingkannya atau melakukan apapun yang dia mau. Tapi jika dia ingin menyentuh keluarganya, dia mencoba membentuk sebuah aura. Benar? Tapi lihatlah kawan, pada titik ini, kaulah yang akhirnya akan mati. Pada saat yang sama, dia mengangkat bajunya agar semua orang bisa melihat tatonya, mengatakan bahwa jika mereka membunuh keluarganya, orang bersayap 7 akan menjadi musuh mereka. Ya, mereka bisa saja membunuhmu.